Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Awalia dari kelas MN19C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang efisiensi pasar dan evaluasi saham. Di sini saya akan mempresentasikan materi video dari video yang ke-1, yaitu tentang efisiensi pasar. Langsung saja. Efisiensi pasar adalah hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien yaitu, yang pertama, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Yang keempat, investor beraksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pasar menjadi tidak efisien karena hal berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. Bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi pasar secara informasi. Yang termasuk ke dalam efisiensi pasar secara informasi yaitu efisiensi pasar bentuk lemah. Jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang disebarkan, termasuk informasi yang berbeda di laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat. Jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang terjadi, termasuk informasi private. Yang keempat, efisiensi pasar secara keputusan. Ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Kategori pengujian efisiensi pasar. Yang pertama, pengujian pendugaan return. Yang kedua, pengujian secara statistik. Yang ketiga, pengujian secara aturan perdagangan teknis. Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Hasil empiris studi peristiwa. Yang pertama, pemecahan saham. Yang kedua, penawaran perdana. Yang ketiga, pengumuman dividen. Yang keempat, informasi akuntansi. Pengujian informasi private merupakan pengujian pasar efisien bentuk kuat, tetapi informasi ini merupakan informasi yang tidak dapat diobservasikan secara langsung. Dengan cara, yang pertama, insider trading oleh orang dalam perusahaan. Yang kedua, return dari reksadana. Anomali pasar sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisiensi. Hal ini juga terjadi untuk perusahaan yang kecil. Efek efisiensi tidak terprediksi. Dalam pasar yang efisien, harga menjadi bergerak acak sehingga sulit diprediksi. Jadi tidak ada pola investasi yang abadi. Pola harga yang bergerak acak ini menghasilkan kegagalan dari strategi investasi yang bertujuan untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Tantangan untuk efisiensi pasar. Yang pertama, ada investasi yang terus-menerus berhasil mengalahkan pasar. Yang kedua, ada manajer investasi yang memiliki rekor lebih baik dibanding dengan lainnya. Yang ketiga, ada sekuritas yang melakukan riset lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah dalam efisiensi pasar terdapat hubungan antara harga, sekuritas, dan informasi. Untuk menjadikan pasar tersebut efisien, dibutuhkan investor yang mengetahui tentang informasi-informasi sekuritas yang dimiliki. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan
materi dari video kedua, yaitu tentang evaluasi saham. Penilaian saham secara umum dikenal adanya 3 jenis nilai saham, yaitu yang pertama, nilai buku, merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau emiten. Yang kedua, nilai pasar adalah harga suatu saham di pasar. Yang ketiga, nilai intrinsik atau nilai teoretis adalah nilai saham yang sesungguhnya atau seharusnya terjadi. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi yang dilakukan investor akan melibatkan informasi nilai saham tersebut. Apabila nilai intrinsik saham lebih dari nilai pasar, maka saham dikatakan undervalued dan ini merupakan indikator beli. Apabila nilai intrinsik saham kurang dari nilai pasar, maka saham dikatakan overvalued dan ini merupakan indikator jual. Discounted cash flow model atau present value of dividend model. Nilai saham adalah VP manfaat yang akan diterima karena memiliki saham tersebut jika investor membeli saham dan menyimpannya sampai waktu tak terhingga. Macam-macam discount cash flow model. Yang pertama, model pertumbuhan nol atau dividen tidak bertumbuh. Yang kedua, model pertumbuhan konstan. Pada umumnya, dividen bertumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Asumsi ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang telah mapan atau memasuki tahap kedewasaan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dividen adalah pertumbuhan earning per share atau EPS. Pertumbuhan EPS sendiri dipengaruhi oleh inflasi, jumlah penghasilan yang diinvestasikan kembali, dan tingkat keuntungan model sendiri atau return on equity atau ROE. Yang keempat, pertumbuhan dividen dihitung dengan rumus berikut. G sama dengan plowback rasio dikali ROE. Plowback rasio sama dengan 1 dikurangi dividen payout rasio dengan G, prediksi tingkat pertumbuhan dividen, dan ROE return on equity. Yang kelima, model pertumbuhan tidak normal atau ganda. Dividen saham juga bisa tidak bertumbuh konstan tapi berubah sesuai dengan daur hidup perusahaan. Pada periode awal, pertumbuhan dividen biasanya berubah-ubah setelah memasuki periode kedewasaan. Pertumbuhan dividen cenderung konstan. Model diskonto dividen di atas mengasumsikan bahwa dividen akan dibayarkan sampai periode tak terhingga. Hal ini biasanya akan berlaku bila investor memang lebih menyukai dividen sehingga tidak menjual sahamnya. Apabila saham tidak selamanya dipegang investor sehingga terdapat capital gain, maka nilai terminal atau nilai jual saham akan dimasukkan dalam perhitungan nilai intrinsik. Contohnya, sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Dapat dilihat ya datanya periode ke-T, DT dalam kurung RP. Yang ke-1 30, yang kedua 20, yang ketiga 23, yang keempat 30, yang kelima 26, yang ke-6 28, yang ke-7 30, yang ke-8 34. Misalkan tingkat diskontonya adalah konstan, yaitu 5% setiap periodenya. Tentukan nilai intrinsik saham tersebut. Penyelesaiannya dapat dilihat ya, sehingga memperoleh hasil 176,86000468. Jadi, nilai intrinsik saham per lembarnya adalah Rp 176,86000468. Yang selanjutnya yaitu dividend yield and capital gains yield. Keuntungan adalah salah satu hal yang diharapkan dari pembelian saham investor. Apabila menyimpan saham selamanya, berarti investor mengharapkan dividen saham. Jika suatu saat investor menjual saham yang telah dimiliki. Rumusnya KS sama dengan dividend yield ditambah capital gains yield. Dividend yield sama dengan D1 per P0. Capital gains yield sama dengan P1 dikurangi P0 per P0. Model kelipatan laba atau price earning ratio atau PER. Model ini lebih populer digunakan di kalangan analis saham dan praktisi. Pada pendekatan ini, investor akan menghitung berapa kali atau multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. PER adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara harga saham dengan earning perusahaan atau laba per
per lembar dari sahamnya. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan earning. Per sama dengan P0 dibagi E1 dan P0 sama dengan D1 garis miring E1 per KS dikurangi G. Dari rumus tersebut, maka dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang menentukan besarnya PER adalah rasio pembayaran dividen terhadap earning D1 atau E1, di mana PER akan berhubungan positif. Tingkat pengembalian yang disyaratkan atau KS, di mana PER akan berhubungan negatif. Tingkat pertumbuhan dividen atau G, di mana PER akan berhubungan negatif. Contoh soal yang kedua, PT Lengkong Pacific menginginkan pada saat melakukan go public harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya sebesar 315. Tentukan nilai PER-nya. Penyelesaiannya, PER dalam kurung price earning ratio dapat diperoleh dari PER sama dengan P0 per E1 sama dengan 12.000 dibagi 315 sama dengan 38. Jadi, PER yang diperoleh adalah 38 kali. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.